Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual lagi ya, yang berjudul Soul Star Season 4 episode 164 juga. Di sini kita akan melihat musuh terbarunya nih. Kemarin kita dapetin clue-nya ternyata ya. Kita dapetin musuh terbarunya si Lu Feng yang dari clan misterius, yaitu Flame God ya. Nah, ternyata kalau menurut gua yang waktu itu masuk ke bumi diam-diam itu, yang menerobos bumi itu, kayaknya itu klan Flame God guys. Nah, kayaknya klan Flame God ini mungkin ada hubungannya sama klan serangga guys ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya gue juga belum ada konfirmasi bahwa yang menyusup ke bumi, yang datang ke bumi itu anggota Flame God. Tapi kalau menurut gue sih yang ditinggalkan plat ya besi tersebut kemungkinan sih iya guys, dia adalah anggota Flame God yang datang. Nah ya sebenarnya sih itu mungkin klan serangga yang menyusup untuk membunuh si Lu Feng nantinya ya, pas ada penyerangan bumi ya. Bisa jadi ada dua nih, antara si Flame God ini bekerja sama klan serangga untuk membunuh Lu Feng di bumi ya, makanya disusupin ke bumi datang satu, atau atau nanti si Flame God ini nggak ada urusannya sama si Lu Feng dan si klan serangga, tapi klan serangga lah sendiri yang sengaja menyusup ke si bumi, yang diam-diam nanti mau membunuh si Lu Feng pas nanti ada pertarungan ya, karena Lu Feng kan sekarang udah level berapa, dan juga kawan-kawannya serta teman-temannya pun udah makin kuat lah ya levelnya, udah mungkin sebanding sama kekuatan yang ada di Bima Sakti atau luar angkasa. Nah, khususnya untuk Flame God ini, kalau kita lihat, kenapa gue bisa bilang begitu tadi? Karena tadi pas si Lu Feng coba membaca menyusup identitas dari logam yang dia pegang itu, ternyata dia ada di sebuah tempat, mungkin sebuah kenangan dari si logam tersebut, yang dimana bumi dihancurkan ya, beberapa diserang gitu sama makhluk-makhluk lain. Nah itu mungkin di zaman jauh ya, ratusan juta tahun sebelum Lu Feng ada ya, yang dimana tuh bumi dijadiin kayak mungkin perebutan ya, atau masih banyak daerah lain yang ingin mengambil sumber daya alam yang ada di bumi. Nah, dan itu pun logam itu sisa-sisa dari penyerangan di tahun atau ratusan juta lalu ya guys ya, yang kita dengar sekarang. Nah makanya nggak terdeteksi itu sama sekali sama si alatnya Lu Feng juga guys. Di sini seru ya, kurang lama sih menurut gua pas Lu Feng kayak mengetahui ya, ternyata beberapa anggota dari atau keturunannya itu semena-mena lah ya terhadap kekuatan atau sumber daya klan Low terkenal tenar. Padahal klan Low itu kan gara-gara si Lu Feng. Nah, jadi ketika Lu Feng tahu, langsung lah sama Lu Feng. Tapi kan katanya kalau di mungkin di novel, gue nggak tahu ada novelnya apa enggak ya, tapi banyak yang bercerita katanya harusnya si Lu Feng itu ada di mana nantinya ada novelnya katanya ya, di Lu Feng itu ngebantai atau ngebunuh salah satu anggota klan Low yang semena-mena memanfaatkan ketenaran dari klan Low atau Lu Feng. Nah untungnya di sini ketahuan tuh, makanya di sini sama Lu Feng dikasih peringatan. Ya sebenarnya sih peringatannya kurang greget ya, dan mungkin keturunan Lu Feng juga kurang benar-benar ngebuat keributan ya. Jadi keributannya cuman kayak ya mungkin dia tuh kayak semena-mena sama orang di bawahnya dia ya kan, meskipun belum sampai dibantai itu anak. Nah, bayangin kalau dia udah ngebunuh beberapa orang, gue yakin dia bakalan dihapusin dari keluarga ya, dari keluarganya Lu Feng pastinya. Cuman untungnya satu doang ya yang emang yang emang nggak benar dan nggak jelas tuh, untungnya satu doang dari turunan Lu Feng.
Bayangin aja kalau ternyata ada kudeta gitu ya, seru kali ya. Kan ini kan ibaratnya udah ratusan tahun ya. Harusnya sih dibikin gitu, dibikin lebih menarik lagi pas dia datang ke bumi. Pengen sih gitu guys, kan dia ngedapetin kekuatan ini, si Lu Feng ini kan enggak mudah ya, nggak gampang, butuh bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Umurnya sudah malah makin panjang ya, sampai ke titik ini. Jadi pengen itu kayak ternyata keluarga Lu Feng itu kayak saling bermusuhan aku di tadi, pihak A, pihak keluarga B, pihak C. Nah, harusnya Lu Feng datang untuk melerai ya. Jadi mereka tuh mau ngerebutin juga sumber daya ya kan, ada yang semena-mena juga ya kan, sama ngumpulan bumi. Datang lah, harusnya dibikin cerita lebih seru lagi, gimana ternyata Lu Feng ikut bertarung. Jadi Lu Feng tuh menyembunyikan identitasnya sendiri tuh guys, sengaja gitu untuk melihat kekuatan cucunya. Wah, bakalan makin keren lagi tuh ya kalau kayak gitu. Kan di sini ceritanya Lu Feng ini udah punya keluarga, cucunya tuh cucu berapa tadi ya, cucu yang disebutin aja udah cucu berapa ya, di atas 10. Nah, harusnya sih dibikinnya tuh yang emang kalau cucu kayak pertama, kedua, ketiga tuh masih kayak takut, segan sama Lu Feng. Nah, cucu-cucu lain kan belum pernah gitu ngelihat si Lu Feng. Kan lebih seru kalau si keluarga Lu Feng beberapa lah ya, saling bertempur ya kan, saling ada yang sombong. Nah, Lu Feng Don di situ batu ngerai tapi ngebunyiin identitasnya, itu makin seru menurut gua sih ya. Kayak sebagai pelajaran aja, ternyata ketuanya si Lu Feng itu nggak main-main ngasih hukuman kalau mereka emang salah guys. Nah, tapi di sini malah dipercepat ya, kayak Lu Feng tahu ternyata ada klan Low, ada keturunannya yang bikin semena-mena, terus tiba-tiba ada rapat dan Lu Feng pun ngumumin gitu, dan ngumuminnya juga cuman sebentar doang gitu, kayak peringatan aja ya kalau Lu Feng dan lain-lain. Tapi menurut gue seru, menurut gue udah sedikit seru juga. Jadi di sini Lu Feng itu emang dihormatin banget ya di keluarganya sendiri, maksudnya di ketuanya. Iyalah ya, dia kan orang yang menguasai Bima Sakti, bumi, terus punya bawahan di bawahnya yang emang setingkat rananya itu udah di atas mereka ya kan. Dan bakalan lebih seru lagi nih mah. Jadi mungkin cukup sampai sini ya. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain grafis, UX UI serta ilustrasi ya, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ ada semua cara-caranya mulai dari nol. Di situ juga gue bukan hanya ngajarin gimana caranya belajar skill ini atau semakin ya kita nguasain. Jadi gue juga ngajarin gimana cara menghasilkan uang dari skill ini dimanapun, kapanpun yang kalian mau, entah itu di kantor atau kerja di freelance. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.